share ini link YouTube kan? Udah gue on cam dah nih. Ya Allah. Anjing. Mulai nih ya. Lu bisa ngedit gak sih, No? Apa? Bisa ngedit video gak? Ngedit, kagak diedit, kagak usah diedit. Gue ya ngomong aja gini ya. Apa-apa ya ngomong ya gini. Iya. Oke. Lu di rumah, No? Nggak gue dia. Ntar dulu, Bang. Ntar dulu. Lupa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Ya. Hello everyone, we are from Group 13. We gonna start presenting about customer experience and content management process. In our group consists Adwino Resat Fandi, Ibadur Rahman Hanif, and me, Krishna Bayu. First content will be presenting by Adwino. Please, Adwino, presenting your materi. Baik, terima kasih. Jadi customer experience itu pengalaman pelanggan adalah totalitas tanggapan dan perilaku selama semua tahapan proses konsumsi termasuk tahap prapembelian, konsumsi, dan pasca pembelian. Nah, proses peningkatan dan pembaruan konten dalam online marketing merupakan proses yang penting karena memberikan hal-hal yang up to date terhadap calon pembeli. Bila sebuah website tidak terurus atau yang dikenal sebagai website zombie, maka peluang untuk menarik pembeli akan terlewatkan dan brand akan mendapatkan reputasi buruk. Dengan mesin pencari dan sosial media yang memberikan fitur aktual terhadap konten-konten, website zombie seperti yang sudah dijelaskan tadi tidak memiliki peluang karena akan tertutup oleh website yang up to date. Nah, berikutnya ada cara agar website selalu dinamis, yaitu memiliki konten yang jelas dan strategi yang berdasarkan pangsa pasar masyarakat. Nah, tim yang mengurusi pembaruan konten ini harus jeli dengan permintaan pasar serta paham akan tanggung jawab yang diembannya. Untuk memahami bagaimana proses dalam membuat konten yang dapat memberikan pengalaman yang baik terhadap customer adalah yang pertama adalah menulis. Dalam tahap ini melibatkan penulisan dari tim bahwa apa saja yang harus ditampilkan di dalam situs, di bagian mana tulisan akan ditampilkan, dan gambar apa yang akan ditampilkan di dalam situs. Yang kedua itu review. Dalam tahap ini meninjau ulang tulisan yang telah dirancang di tahap sebelumnya. Peninjauan ini berisi pengecekan apakah ada kesalahan dalam menulis, sebelum nantinya penulisan dipublikasi dalam bentuk website. Review ini dilakukan oleh anggota perusahaan yang ahli dalam bidangnya seperti melibatkan pembuat website dan penulis. Berikutnya yaitu correct. Di step ini merupakan penindaklanjutan atau eksekusi dari hal-hal yang harus dirubah dalam tahap review sebelumnya. Berikutnya yaitu publish to test environment. Step publikasi ini meletakkan tulisan yang sudah dikoreksi di tahap sebelumnya ke dalam website. Namun website di sini hanya bisa dilakukan oleh internal, publik tidak memiliki akses terhadap website yang sudah dipublish tersebut. Yang kelima yaitu tes. Dalam tes ini merupakan step sebelum mencapai final. Website di tes ini biasanya mengundang para developer, kelompok tertentu yang berhak mencoba, dan internal perusahaan. Di tahap ini dicek dari sisi teknis seperti apakah website dapat berjalan di platform yang berbeda seperti browser yang berbeda atau operating system yang berbeda, Windows, macOS, Android. Yang terakhir adalah publish to live environment. Apabila sudah direview, dites, dan sudah mendapatkan persetujuan dari perusahaan, maka akan dipublish ke publik yang nantinya calon pembeli dapat mengaksesnya. Baik, terima kasih. Next. Selanjutnya ada Ibad. Materi selanjutnya ada how fun should content be updated. Jadi website merupakan media dinamis di mana pelanggan kemungkinan besar mengharapkan informasi terbaru. Konten website perlu diupdate sesuai dengan harapan pelanggan. Jika isi konten sudah tidak relevan, ada kemungkinan pelanggan tidak akan kembali ke website tersebut. Maka dari itu, penting untuk memiliki jadwal rilis konten dan memahami mekanisme apa yang memicu update terbaru. Jadi dalam membuat sebuah konten, membutuhkan perencanaan yang matang. Apabila semua konten diunggah secara rutin, berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, maka akan menghasilkan kualitas konten yang baik dan teratur. Selain itu, dengan memahami mekanisme apa yang memicu update terbaru, konten akan terus relevan dengan apa yang diharapkan oleh para pelanggan. Prosedur pemicu perubahan konten dikembangkan, sehingga ketika perubahan harga atau spesifikasi produk diperbaharui dalam selebaran atau katalog, maka akan langsung muncul di website. Tanpa adanya prosedur ini, mungkin mudah untuk menemukan kesalahan pada website.
Tanpa adanya perkembangan dapat menjadi masalah bagi website, di mana setiap orang yang berkontribusi pada pembaharuan konten memiliki banyak tugas lain yang harus diselesaikan, sehingga website masih menjadi prioritas rendah bagi pelanggan dalam mencari informasi mengenai suatu produk. Next. Untuk memastikan konten tetap relevan dan efektif bagi bisnis, penting untuk mempertimbangkan jenis dan tujuan dari konten. Beberapa di antaranya adalah product information. Ini mengenai rincian produk dan perkelompokan tingkat tinggi sebagai halaman kategori, meliputi deskripsi produk dan spesifikasi yang relatif tetap dalam penetapan harga dan ketersediaan informasi yang lebih dinamis. Berikutnya ada retailer brand, konten tentang perusahaan seperti nilai produk, kepercayaan, dan sejarah perusahaan. Ada promotional content, konten yang merujuk pada informasi mengenai penjualan dan diskon. Support konten, informasi tentang pemesanan dan pengembalian barang. Community content, konten yang dihasilkan pengguna dalam area masyarakat atau yang diasosiasikan dengan produk sebagai tinjauan dan penilaian. Yang terakhir ada blog konten, konten yang rutin melibatkan pelanggan dan produk, misalnya menunjukkan tren mode terkini. Berikutnya ada contoh dari website yang menerapkan customer experience dan content management process. Gambar di tengah ini merupakan website penjualan yang melakukan upload sebuah konten yang berkaitan dengan produk yang dijual. Hal ini dilakukan melalui proses yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana diperlukan adanya interaksi antara penjual dan pembeli dalam suatu website, sehingga produk yang dijual oleh penjual dapat menarik para pembeli untuk membelinya. Tujuan dari dibuatnya konten blog atau jurnal seperti ini memudahkan para pembeli untuk melakukan pertimbangan sebelum membeli produk. Proses pembuatan konten juga sudah pasti melalui proses yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Jurnal di website ini memiliki tipe, yaitu adalah blog konten, di mana di dalamnya terdapat konten berupa product information dan community content. Kemudian di gambar di sisi kiri, itu menjelaskan contoh dari konten blog yang ditulis oleh penjual website tersebut, di mana isinya berupa deskripsi atau review singkat mengenai produk yang dijual di website tersebut. Hal ini membuat para pembeli dapat menilai dari tulisan tersebut apakah produk yang ada layak dibeli, di mana tipe dari konten tersebut adalah product information. Kemudian yang gambar yang kanan adalah bagian komen di setiap halaman konten atau jurnal, yang dimaksudkan untuk memberi ruang interaksi antara penjual dan pembeli di website tersebut. Next slide. Terus gambar katalog produk. Katalog produk yang dijual ini adalah berisi produk-produk yang dijual oleh penjual yang upload di website tersebut. Navigasi yang terkesan bersih bermaksud untuk membuat para pembeli dengan mudah memilih produk yang diinginkan serta melakukan pembelian. Kemudian penjelasan dan gambar produk serta tombol pembelian di website. Salah satu tampilan produk di mana terdapat penjelasan serta gambar produk yang memudahkan para pembeli untuk melihat produk yang akan mereka beli. Terdapat juga tombol beli agar para pembeli dapat dengan mudah belanja suatu produk. Kemudian bagian review dari pelanggan. Setiap halaman produk dapat bagian review yang bertujuan agar para pembeli yang telah melakukan pembelian dapat memberi feedback terhadap barang yang sudah mereka beli, serta feedback tersebut akan membuat para calon pembeli percaya karena sudah ada review produk tersebut sebelumnya. I think that's all from our group. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.